Halo, perkenalkan nama saya Lorencia Risa dengan NIM E10212111076, Prodi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan bahas mengenai teori feminisme kontemporer. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Feminisme merupakan kajian sosial yang melibatkan kelompok-kelompok perempuan yang tertindas, utamanya tertindas oleh budaya patriarki. Feminisme merupakan gerakan kaum perempuan untuk memperoleh otonomi atau kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Wanita hadir di dalam sebagian besar situasi sosial. Ketika mereka tidak hadir bukan karena mereka kurang mampu atau minat, akan tetapi adanya usaha yang sengaja untuk menyisihkan mereka. Pada dasarnya, perempuan memainkan peran yang sama seperti yang dilakukan laki-laki. Akan tetapi, posisi perempuan kurang istimewa dan sering ditempatkan di bawah peran laki-laki. Dan itu adalah salah satu contoh ketidaksetaraan yang ditentang oleh feminis. Gelombang pertama, feminisme gelombang pertama terjadi pada tahun 1830-an sebagai satu cabang pergerakan anti perbudakan dan berfokus pada perjuangan wanita untuk hak-hak politis, khususnya hak pilih. Puncaknya pada tahun 1848 saat konvensi hak-hak wanita pertama dilaksanakan di Snitcha Falls, New York, dan pada 1920 saat amandemen ke-19 memberi wanita hak untuk memilih. Ada feminisme liberal menekankan pada hak-hak individu. Hak bagi kaum liberal harus diproteskan lebih tinggi dari kebaikan. Yang kedua, feminisme radikal memfokuskan pada permasalahan ketertindasan perempuan. Hak untuk memilih adalah slogan mereka. Dan selanjutnya ada feminisme Marxis atau sosialis. Perbedaannya berada pada sosialis menekankan pada penindasan, gender, dan kelas, dan Marxis menekankan pada masalah kelas sebagai penyebab fungsi dan status. Gelombang kedua melanjutkan tugas dengan menerjemahkan hak-hak politis dasar ke dalam kesetaraan ekonomi dan sosial untuk mengkonseptualisasikan hubungan-hubungan antara pria dan wanita dengan konsep gender. Di gelombang kedua ini ada feminisme eksistensial. Feminisme eksistensial melihat ketertindasan perempuan, beban produksi yang ditanggung perempuan sehingga tidak mempunyai posisi tawar dengan laki-laki. Selanjutnya, feminisme geosentris melihat ketertindasan perempuan dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perempuan lebih inferior dibandingkan laki-laki. Gelombang ketiga, feminisme gelombang ketiga dilakukan untuk dua tujuan, yaitu untuk melukiskan respon-respon oleh wanita kulit berwarna, lesbian, dan wanita kelas pekerja terhadap ide-ide wanita profesional kulit putih yang mengklaim sebagai suara feminisme gelombang kedua, dan untuk melukiskan ide-ide feminisme wanita yang akan menjalani kehidupan dewasa mereka pada abad 21. Ada beberapa feminisme pada gelombang ketiga. Feminisme postmodern. Postmodern menggali persoalan aliansi persoalan seksual, psikologis, dan sastra dengan bertumpu pada bahasa sebagai sebuah sistem. Feminisme multikultural melihat ketertindasan perempuan sebagai satu definisi dan tidak melihat ketertindasan terjadi dari kelas dan ras, preferensi sosial, umur, agama, pendidikan, kesehatan. Feminisme global menekankan ketertindasan dalam konteks perdebatan antara feminisme di dunia yang sudah maju dan feminisme di dunia sedang berkembang. Ekofeminisme berbicara tentang ketidakadilan perempuan dalam lingkungan berangkat dari adanya ketidakadilan yang dilakukan manusia terhadap non-manusia atau alam.